Septi serta Vano berhenti di sebuah rumah kecil yang berada di lingkungan yang sangat kumuh. Helena dan Vano biasa saja karena keduanya memang terlahir dengan kehidupan yang keras. Tapi Septi, cewek yang sejak kecil bergelimang harta itu terus saja meringis dan berbicara panjang lebar sampai membuat Helena pusing sendiri. "Maaf ya, rumah saya memang begini," ujar Vano sungkan. Mereka tadi harus berjalan dulu dari gang sempit untuk masuk ke kawasan ini. Karena mobil tidak bisa masuk, harus melewati comberan dan tempat pembuangan sampah. Septi sedari tadi terus saja mengoceh panjang lebar mengomentari lingkungan yang sangat kotor. Dan itu membuat Vano tak enak hati. "Kalem Van, udah ayok masuk, anggap aja rumah sendiri," ujar Helena lalu masuk begitu saja ke dalam rumah Vano. Padahal sang tuan rumah masih melongo di depan pintu. Septi berdecak, Helen yang tidak tahu diri. Cibir Septi membuat Vano terkekeh. Dan setelah itu pun Vano menuntun Septi untuk masuk. Ketika masuk ke dalam rumah suasananya pun tidak lebih buruk dari kondisi luar. Lantai yang hanya beralaskan semen. Rumah Vano ini rumah setengah semen dan setengah lagi terbuat dari potongan triplek yang sudah berlubang. "Assalamualaikum Ibu, Vano pulang," teriak Vano. Vano pun menggelar tikar untuk mereka duduk. Seorang wanita paruh baya pun datang dari arah dapur. Wanita itu mengernyit ketika melihat orang-orang yang tidak dikenalinya. "Kalian siapa?" Septi dan Helena saling pandang, kemudian mereka terkikik melihat raut wajah Vano yang mulai memelas. "Ibu ini Vano, masa ibu nggak ngenalin Vano?" Bu Sri mengernyit matanya memincing tajam. "Kamu jangan mengada-ngada ya, anak saya tuh jelek gak ganteng kayak kamu." Septi dan Helena semakin tertawa. Bisa-bisanya Bu Sri dengan jujur mengatakan bahwa Vano itu tidak ganteng. Vano mendengus. Ia tahu kok dia tidak ganteng, tapi bisa gak ibunya itu tidak perlu jujur begitu. Ditambah sekarang ada Helena dan Septi. Kalian bisa bayangkan betapa malunya Vano sekarang. Melihat Vano yang sudah semakin memelas karena tidak dikenali ibunya sendiri, akhirnya Septi pun angkat bicara untuk membantu Vano. Karena Septi tahu bahwa cewek yang tengah mengupil di sebelahnya ini tidak akan mau melakukan tindakan. "Ibu, dia emang Vano anak ibu." Bu Sri tidak percaya, matanya memincing membuat Vano menghela nafasnya. "Ibu, masa ibu gak percaya? Ibu itu suka semur jengkol, terus ibu juga suka ngegosip. Ngegosipin bos ibu yang galak sama Bu Dea. Masa ibu gak percaya kalau ini Vano?" Bu Sri menutup mulutnya dengan dramatisir. Ia memutar-mutarkan tubuh Vano, memastikan itu memang Vano anaknya. "Kok kamu bisa ganteng gini Van? Kamu pasang susuk di mana? Bolehkan Vano menangis sekarang?" "Hei, untuk apa ia memasang susuk? Lagian Vano juga tidak mengerti tentang hal itu, dan ia juga masih takut sama Tuhan. Kayak gak ada cara lain aja. Dunia sudah modern, mengapa ibunya justru mencurigai dia memasang susuk? Hadeh, ibunya memang sangat kulot." "Ibu." Helena dan Septi tertawa. Vano sudah merengek frustasi. Bu Sri pun terkekeh. Sekarang ia tahu bahwa cowok remaja ganteng di depannya ini memang anaknya. Iya maaf, ibu, aneh aja kamu bisa jadi ganteng kayak gini." Vano mendengus kesal. Atensi Bu Sri kini teralih pada dua gadis yang terduduk di atas tikar. Ia tersenyum. Baru kali ini anaknya membawa teman ke rumah, apalagi temannya sangat cantik-cantik. "Kalian pacarnya Vano ya?" Helena dan Septi yang tengah minum tersedak. Begitu pula dengan Vano yang kini mukanya sudah memerah menahan malu. Ibu mereka teman Vano.
bukan pacar Vano. Jelas Vano kesal. Mendengar itu Bu Sri menunduk lesu, padahal ia sudah berharap bahwa dua gadis ini kekasih anaknya. Ya, jika tidak dua-duanya salah satu pun tak apa. Udah ibu mending ke dapur aja deh, daripada ibu ngomong aneh-aneh. Bu Sri menatap tajam Vano, tapi akhirnya menurut juga dan masuk ke dalam karena Fani adiknya Vano sudah memanggilnya. Maaf ya, ibuku memang begitu, ujar Vano tidak enak hati. Helena dan Septi hanya mengiyakan. Mereka tak mempermasalahkan hal itu. Septi malah merasa iri begitu pula dengan Helena. Selama ini Septi sangat kesepian, orang tuanya jarang sekali berada di rumah. Apalagi ia adalah anak tunggal yang tidak memiliki teman. Hidup Vano cukup beruntung. Meski ia miskin tapi keluarganya terasa hangat. Saat Septi masuk ke dalam rumah ini pun sangat jelas terasa bahwa keluarga Vano adalah keluarga yang sangat harmonis. Asteris Septi berjalan keluar dari kamar mandi. Tadi ia meminta izin untuk menumpang ke kamar mandi karena sudah tidak kuat menahan perutnya yang terasa mulas. Merapikan rambutnya yang sedikit berantakan, sambil berkaca pada kaca kecil yang selalu ia bawa kemana-mana. Ibu ayah, ibu guru bilang Fani harus bayar uang sekolah Fani. Buku yang kemarin juga kita belum bayar. Samar-samar Septi mendengar suara orang yang tengah mengobrol tak jauh dari tempatnya berdiri. Karena penasaran ia pun mendekat dan bersembunyi di balik tembok yang terbuat dari triplek. Ia melihat Bu Sri, seorang pria paruh baya dan seorang gadis kecil yang sepertinya berumur 10 tahunan seperti tengah membicarakan sesuatu. Nanti ibu cari uangnya sayang, kamu sekarang main dulu gih sama Lala. Setelah itu dari tempatnya berdiri Septi bisa melihat Fani yang keluar dari pintu belakang. Septi terdiam membisu. Ia tidak percaya bahwa keluarga Vano sesulit ini. Ia jadi mengingat kelakuannya yang dulu saat ia dengan teganya membuli Vano dan mengambil uang jajan Vano yang tak seberapa. Ia juga bahkan membuang bekal Vano dulu. Tanpa sadar air matanya mengalir di pipinya, ia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang justru bersusah payah untuk mencari uang. Sedangkan dia dengan tidak tahu dirinya merebut uang yang dibawa oleh Vano di sekolah. Septi ada apa? Septi menoleh, melihat Vano yang menatapannya kebingungan. Septi justru semakin menangis membuat Vano gelagapan. Hei, kamu kenapa menangis? Bukannya menjawab Septi justru menabrakan dirinya untuk memeluk Vano. Vano terdiam, ia tidak mengerti apapun dan tiba-tiba Septi memeluknya. Pundaknya bahkan terasa basah sekarang. Hei, berhenti menangis, nanti ibuku akan menuduhku membuatmu menangis. Maafin gue Van Hicks. Vano kebingungan, maaf kenapa? Tanya Vano tak mengerti. Septi menarik tubuhnya kembali. Wajahnya sudah basah, air mata pun tak henti mengalir dari wajahnya. Septi menangis sesenggukan. Maaf gue dulu sering bully lo. Maafin gue Van. Harusnya gue gak kayak gitu Hicks. Vano menangguk-anggukan kepalanya mengerti. Ia kemudian tersenyum dan memegang lembut pundak Septi. Gak apa-apa. Saya gak marah kok sama kamu. Septi yang sedari tadi menunduk mendongakkan kepalanya. Lo gak marah sama gue? Bukannya tenang, Septi justru merasa lebih buruk. Mengapa Vano begitu baik? Mengapa Vano begitu mudah memaafkannya? Tapi kenapa? Lo harusnya marah dan benci sama gue Van. Vano tetap tersenyum. Septi, saya gak berhak buat membenci orang. Lagi pula sifat saya memang pantas untuk dibuli. Septi menangis lagi.
Ia kembali menabrakkan diri ke dalam pelukan Vano. Dengan ragu Vano mengelus-ngelus punggung Septi agar gadis itu tenang. "Ngapa tuh bocah?" Vano menoleh, ketika mendengar suara yang bertanya. Itu suara milik Helena yang baru saja datang karena merasa Vano dan Septi tidak juga kembali setelah izin ke belakang. Tapi sekarang kedua orang itu justru berpelukan. Vano pun mulai menjelaskan semua yang terjadi sebelumnya, mulai dari dirinya yang memergoki Septi tengah menguping, hingga Septi yang meminta maaf sambil menangis memeluknya. Helena mengangguk paham, tuh bocah mah caper Van, cari-cari kesempatan buat meluk Elo, tuduhnya dengan santai membuat Septi mendelik. Septi menarik diri dari pelukan Vano dan menatap Helena dengan tajam. "Kalau gitu sih Hel?" Helena mengendikkan bahunya acuh dan berlalu ke arah dapur. Helena haus sedangkan air yang disuguhkan Ibu Vano tadi sudah tandas tak tersisa. Septi mendengus, mengapa Helena yang sekarang terasa sangat menyebalkan. Padahal dulu untuk mengangkat kepalanya saja Helena kesulitan. Tapi sekarang, cekak perilakunya membuat Septi ingin melemparnya dari gedung tertinggi. See you in the next story. Thanks for listening. Don't forget to like.